Dulu, Tesonilo adalah rumah bagi gajah Sumatera, harimau, dan ratusan spesies lainnya. Tapi hari ini, yang tersisa hanyalah jejak kehancuran. Hutan lindung ini berubah jadi ladang sawit. Bukan 1-2 hektar, tapi puluhan ribu. Dikuasai oknum, dijual ke rakyat kecil, lalu didiamkan. Masalahnya bukan hanya soal lingkungan. Ada ribuan jiwa yang sudah terlanjur hidup di dalam kawasan terlarang ini. Mereka bukan penjahat, tapi korban sistem yang gagal. Hukum harus ditegakkan. Yang memperjualbelikan tanah negara harus diproses. Tapi rakyatnya, mereka butuh tempat tinggal baru yang layak, akses ke tanah, pekerjaan, dan masa depan. Tesonilo harus dihijaukan kembali, bukan hanya demi alam, tapi demi kita semua. Karena hutan yang rusak hari ini adalah bencana yang menunggu besok. Ini bukan tentang memilih antara hutan atau manusia, tapi tentang keberanian kita untuk menyelamatkan keduanya sekarang, bukan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Irmajana, saya mahasiswa UMRI dari Fakultas Hukum, ingin menyampaikan pendapat hukum terkait dampak eksekusi dan penggusuran masyarakat di wilayah Taman Nasional Tesonilo atau TNTN. Menyoroti adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama terhadap masyarakat adat dan pekerja non-tempatan yang kehilangan mata pencarian dan tanah yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun atau telah digarap secara sah secara sosial. Penggusuran yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Kawasan Hutan atau Satgas PKH tanpa dialog inklusif dan kompensasi memadai telah menimbulkan intimidasi, kekerasan verbal dan fisik, serta kriminalisasi warga yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia. Secara hukum, pengambilan alih lahan di kawasan TNTN harus mengacu pada Undang-Undang Kehutanan atau Undang-Undang Cipta Kerja dengan prosedur yang jelas, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan dan pemberian sanksi tegas kepada pelaku perambahan ilegal baik secara pidana maupun administrasi. Namun, proses penegakan hukum tidak boleh menyasar masyarakat dengan lahan kecil yang sudah lama beraktivitas di kawasan, sebab hal ini dapat menimbulkan preseden buruk dan ketidakadilan. Pemerintah telah menegaskan tidak ada pembiaraan terhadap aktivitas ilegal di TNTN dan melupakan penindakan tegas berupa operasi gabungan, pembongkaran pondok liar, penyitaan alat berat, serta pemusnahan kebun sawit ilegal guna menjaga keutuhan kawasan konservasi. Namun, implementasi penindakan ini harus disertai mekanisme sosial yang memberi perlindungan hukum dan sosial ekonomi yang layak bagi masyarakat terdampak, termasuk perlindungan dari intimidasi dan kriminalisasi. Secara hukum dan kebijakan, saran hukum dan kebijakannya dapat saya sampaikan adalah pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan partisipatif dan dialogis dengan melibatkan masyarakat adat dan pekerja non-tempatan dalam pengambilan keputusan penerbitan kawasan TNTN. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK harus aktif dalam memberikan perlindungan hukum pada warga yang mengalami intimidasi dan kriminalisasi akibat penertiban, sekaligus mensosialisasikan fungsinya agar masyarakat terdampak memahami hak-hak mereka. Penegakan hukum terhadap pelaku perambahan harus bersifat pidana berlapis, termasuk pidana pencucian uang bagi pemodal besar, untuk efektif memberikan efek jera dan memulihkan kerugian lingkungan serta negara. Upaya pemulihan ekosistem TNTN harus disertai dengan penguatan kelembagaan adat dan partisipasi aktif masyarakat lokal untuk mengharmoniskan konservasi lingkungan dengan keadilan sosial bagi masyarakat. Jadi secara hukum, penggusuran dan penertiban di TNTN harus dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi masyarakat adat dan pekerja non-tempatan serta menghindari tindakan yang melanggar HAM seperti intimidasi dan kriminalisasi. Pemerintah wajib menyediakan perlindungan hukum, kompensasi dan solusi sosial ekonomi yang berkelanjutan guna menjaga kelangsungan hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian Taman Nasional. Pendekatan hukum yang adil, transparan, berlapis diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif dan mencegah konflik serta kerusakan lebih lanjut.
Dormion nali quando leges, non quantum moriuntur. Hukum terkadang tidak tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Hidup mahasiswa!